Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, stay safe, happy there. Kita mau ngobrol-ngobrol kedatangan seorang sahabat lama gua, Bro Jayanto Setiadi. Sehat bro ya? Sehat, alhamdulillah. Bro Jayanto ini adalah seorang pebisnis UMKM, pelaku UMKM, usaha menengah kecil mikro, dan juga berasal dari etnik minoritas Tionghoa. Bro Jay, ini kemarin gua agak kaget, tiba-tiba kita japrian, lo ngomong lo simpati dengan Pak Prabowo Subianto Joyokusumo dan Partai Gerindra karena kontribusinya terhadap persoalan-persoalan kebangsaan kerakyatan, dan kemarin lo bilang lo akan milih Pak Prabowo dan Gerindra di pemilu 2024. Jadi boleh tahu kenapa lo simpati dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra? Sebenarnya gue simpati sama Pak Prabowo itu udah lama. Ya. Cuman karena kita baru ketemuan, kontak-kontak lagi. Nah, kan lu jadi baru tahu kalau lu simpati sama Pak Prabowo. Apa yang lo lihat dari Pak Prabowo? Sosok leadership beliau sama hatinya. Hatinya gimana nih maksudnya hati? Hatinya itu bersih. Bersih ya. Nah, kalau lo lihat dalam terakhir-terakhir ini kan menjelang pemilu 2024, orang masih banyak yang dalam tanda kutip mengkritisi kenapa Pak Prabowo Subianto bergabung menjadi anak buah atau menterinya Pak Jokowi. Nah, di teman-teman Tionghoa sendiri gimana melihat rekonsiliasi Pak Presiden Joko Widodo dengan ini Pak Menhan Prabowo Subianto? Agak surprise juga sih kalau bisa bergabung satu gerbong ya. Cuma kalau jujur semua nggak ada yang nyangka. Jadi tadinya ada kekhawatiran ya di teman-teman Tionghoa ya, kalau misalnya ini apa dalam tanda kutip kemarin ada dua kubu ini terus-menerus bakal gimana nih? Ya bakal chaos. Itu ya bayangan teman-teman ya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah menunjukkan keteladanan, mau bersatu demi kemajuan bangsa. Jai, boleh tahu nggak, lo sebagai pelaku UMKM, situasi real teman-teman UMKM di bawah itu seperti apa, terutama pasca pandemi ini? Karena 2 tahun ini kemarin sulit beraktivitas. Sekarang sih udah agak sedikit membaik dibanding awal-awal pandemi ini. Karena kan udah mulai berjalan, meskipun ya agak masih belum stabil. Ada hal apa yang misalnya harus ditingkatkan dalam hal regulasi kebijakan pemerintah? Itu sih ini pajak ya kan ya. Pajak ya, artinya insentif buat pelaku UMKM harus diperbesar ya? Iya, karena kan apa kalau tadi tuan pajak kan berarti harus ada insentif buat teman-teman. Iya, jadi besar. Bukan maksudnya insentifnya, jadi kayak subsidi macam-macam untuk teman-teman. Nah, Jay, ini kan politik identitas, nuansa sara, ujaran kebencian, apa kemudian serangan-serangan ke baik ke tokoh-tokoh, ke etnik-etnik minoritas, misalnya teman-teman Tionghoa ini kan dampak dari segregasi polarisasi pemilu 2019 kemarin masih kencang. Nah ini gimana lo melihatnya dan ke depan seperti apa? Aduh, ini politik identitas itu berbahaya. Jangan sampai diulang-ulang terus ya. Karena bakal bikin tambah kacau. Dampaknya ke bisnis apa? Ya pasti ada. Jadi Pasti ada. pelaku bisnis butuh kondusivitas, butuh persatuan, Pasti butuh. itu ya. Iya, untuk memperkuat. Nah, ini
Coba berandai-andai, kalau nanti Pak Prabowo Subianto Djadikusumo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029, meneruskan berbagai keberhasilan Pak Presiden Joko Widodo, bayangan lo terkait kebijakan yang menyangkut bisnis dan juga menyangkut perlindungan terhadap hak minoritas seperti apa? Apa ya? Gak apa-apa, lu speak up aja. Jadi biar Pak Prabowo dengar, Pak Jokowi dengar. Yang penting jangan ada politik identitas tadi, jadi memperkeruh. Iya, lebihnya sih Indonesia aman-aman aja. Jadi lo lihat karena memang lebih faktor politik identitas ini ya. Iya. Sebelum-sebelumnya kan enggak ada. Pas belakangan baru muncul. Ya, Kita tahu sendiri lah. Lo pribadi juga teman-teman Tiongkok nggak nyaman ya. Dia nggak nyaman banget. Oke. Ya kalau kita ganti dibalik posisinya dibalik pasti kan sama. Ya. Nah terakhir deh sebelum kita pisah, apa pesan lo untuk rakyat Indonesia khususnya para sahabat etnik Tionghoa terkait simpati lo tadi? Kenapa sebaiknya harus memilih Pak Prabowo Subianto Djadikusumo dan Partai Gerindra di pemilu 2024? Kalau gua pribadi, ya gua pilih karena Pak Prabowo itu punya sosok leadership dan hati yang bersih. Tapi gua nggak tahu juga kalau orang-orang di teman-teman di lingkungan yang lain punya pandangan yang berbeda. Tapi harapannya teman-teman etnik Tionghoa juga mau bersatu dan Ya, mendukung Pak Prabowo ya. Harusnya. Karena memang Pak Prabowo ini seorang sosok pemersatu bangsa yang kita harapkan ya. Iya. Makasih banyak loh deh, udah luangin waktu dan gue berharap kita dapat terus bersama-sama karena negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain itu tidak dapat kita wujudkan tanpa kehadiran teman-teman etnik Tionghoa. Makasih banyak ya. Sama-sama nih. Semoga Pak Prabowo Presiden, Amin. kemudian juga menang dan teman-teman minoritas tetap bersatu dalam merah putih. Amin. Makasih deh. Sama-sama.